Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi BK pertemuan ketiga. Saya akan membahas kembali tentang mind mapping. Di sini saya akan menerangkan tentang langkah-langkah membuat mind mapping. Yang pertama, kita sediakan bahan, yaitu bisa berupa bahan mata pelajaran. Di sini saya menggunakan mata pelajaran BK, dan kalian nanti bisa mempraktekkan untuk mata pelajaran yang lainnya juga. Lalu buku catatan. Di sini kita anggap ini adalah buku catatan BK. Lalu alat atika lainnya, ya, bisa pensil warna ataupun pulpen warna-warni, ya, yang ada di rumah kamu. Setelah itu kita akan membuat langkah-langkahnya seperti apa. Silakan disimak video selanjutnya. Pertama-tama kita cari materi yang akan kita buat mind mappingnya. Contohnya saya ambil materi BK bab 1. Pertama, kita memberikan warna pada hal-hal penting. Contohnya ini. 1. Pengertian. Terus apa saja komponen utama yang ada di sana? Manfaat mind mapping apa saja? Terus bagaimana langkah-langkah membuatnya? Setelah kita mendapatkan rangkuman dari materi yang kita buat, kita bisa memulainya. Yang pertama-tama, kita membuat kata utama. Dalam hal ini, judul materi kita yaitu tentang mind mapping atau peta pikiran. Dari sini, kita akan membuat wrapper lagi. Apa? Yang pertama, misalnya kita memakai dengan pengertian. Apa pengertian yang kamu pahami? Misalnya bahwa mind mapping adalah peta pikiran. Beri hiasan apa yang kamu suka. Hal selanjutnya, misalnya tentang 3 komponen utama. 3 komponen utama. Apa saja? Maka dari sini akan memiliki 3 hal. Bisa topik sentral, yang kedua topik utama, yang ketiga subtopik. Kamu bisa memberikan variasi lain dalam hal ini. Ini contoh sederhana. Setelah itu, kalian bisa memberikan warna-warni. Kalian bisa lanjut untuk materi selanjutnya. Jadi, mind mapping itu fungsinya apa? Agar kita lebih memahami materi yang sudah diberikan. Jadi, ketika berikutnya kamu ingin belajar, kamu tidak perlu lagi membaca berlembar-lembar buku. Kamu cukup melihat mind mapping yang kamu buat. Artinya dari sini kamu bisa melihat bahwa mind mapping mempunyai pengertian bahwa dia adalah peta pikiran. Di dalam mind mapping ada 3 komponen utama. Apa saja? Topik sentral, topik utama, subtopik. Penggunaan mind mapping lebih sederhana dan lebih dikenali otak, karena otak kita mengenal sebuah materi lebih dapat dipahami secara simbolik ataupun warna-warna, yaitu secara sensor. Misalnya hal yang tadi, setelah kita merangkum dari beberapa lembar ini, kita mendapatkan 1 halaman mind mapping. Di antaranya tadi yaitu mind mapping, pengertiannya adalah peta pikiran. Peta pikiran ini memudahkan kita mengingat informasi. Karena mind mapping ini merupakan pokok pikiran, sedangkan otak kita mengingat secara visual dan sensorik. Visual artinya yaitu berupa bentuk-bentuk indah, dan sensorik biasanya atau salah satunya bisa berupa warna, yaitu sensor warna. Jadi otak kita ketika melihat sebuah gambar yang menarik dengan warna-warna yang kalian suka, itu akan lebih mampu bekerja dan mengingat. Jadi silakan kamu bisa membuat mind mapping dari mata pelajaran yang lain dengan diberikan simbol yang bagus, warna-warna yang kamu suka. Dengan hal seperti itu, maka otak kamu akan lebih
bisa mencerna dan mengingat materi yang sebelumnya atau yang telah kamu pelajari. Selamat berkarya. Demikian materi kali ini. Bertemu lagi dengan materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Apabila ada komentar atau pertanyaan, silakan kamu tulis di kolom setelah video ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.